Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Ini jam 4 ya, waktunya 4 subuh, jam 4 kurang, waktunya sholat tahajud, malah bikin video sholat dulu. Moga-moga Allah ya menganugerahkan kesehatan kita semua ya. Kalau duit banyak tapi nggak sehat, nggak bisa ngerjain apa-apa. Moga-moga Allah selalu menganugerahkan kesehatan buat kita semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mau mengomentari peristiwa yang lagi viral nih, yang lagi seru, yaitu soal ini ditetapkannya tersangka menteri ya, Kominfo. Menterinya Pak Jokowi, yaitu Sekjen Partai Nasdem, yang ketuanya Surya Paloh. Seru ini. Ditetapkan sebagai tersangka dalam diduga, setelah diteliti diduga terlibat dalam ini peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur ya, BTS 4G paket 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu kata Kejaksaan Agung 17 Mei kemarin hari Rabu oleh Pak Kuntadi dari dari Jaksa Agung Muda ya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda, tindak pidana khusus Kejagung ya, Kuntadi. Jadi mereka punya bukti-bukti yang cukup. Proyek yang dikorupsi atau diduga kerugian negara itu 8,3 triliun dari nilai proyek 10 triliun. Jadi 80%-nya itu korupsi, hilang, kira-kira gitu ya. Nah, terus peristiwa ini memancing Amin Rais mengungkapkan ini ya, dari sisi politik. Ini saat yang penting ini, peristiwa ditangkapnya Johnny Plate ini, supaya gerbang besar atau entry point untuk Surya Paloh menyerang, please fight back gitu. Serang itu konco-konconya Pak Jokowi, bongkar kasus korupsinya, jangan diem aja. Amin Rais ya. Tapi kelihatannya usul Amin Rais itu akan tidak dipakai oleh Surya Paloh. Kenapa? Dan Surya Palohnya bagian ya dari oligarki kan. Mereka TST, tahu sama tahu, akan saling menggrendel ya. Yang pasti akan dilokalisir ya pada kasus Johnny Plate dan dihukum, pasti begitu. Nggak berani nyerang, kenapa? Karena diserang balik, orang sama-sama tahu siapa mereka, sama-sama dulu diasuh oleh oligarki, sama-sama punya proyek besar, punya kepentingan besar. Kasus-kasus begini kan Luhut nggak berani ngomong. Oligarki nggak berani ngomong, pengusaha-pengusaha nggak berani ngomong, karena tahu mereka itu nggak bersih ya kan. Dan mereka juga tahu siapa Surya Paloh sebagai pengusaha yang lama sejak Orde Baru ya nggak. Jadi kayaknya Amin Rais ya mendorong poin dari Amin Rais di Amirain Official itu yang 6 menit itu, mendorong masyarakat supaya berani ngomong yang sebenarnya, jangan takut, meskipun ya nggak mungkin itu Surya Paloh melakukan memukul balik Jokowi atau konco-konconya Jokowi yang terlibat korupsi yang gila-gilaan itu gitu. Jadi yang bisa kita lakukan itu apa? Ya kan? Bagaimana sih korupsi menurut Islam? Kalau menjambret, nyolong, merampas di tempat umum terang-terangan itu nggak kena potong tangan ya. Jadi kalau korupsi ini kan kalau menurut perspektif Islam harus dipotong tangan menurut surah Al-Maidah ayat 38 ya. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma ya kan. Jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Orang yang berkali-kali mencuri, wasariqu wasariqatu, laki-laki maupun perempuan, potonglah kedua tangan mereka. Potonglah tangan kedua mereka, laki-laki perempuan itu. Jazaan bima kasabat, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan dengan sengaja, dengan usaha dengan sengaja.
nakala minallah, sebagai siksaan dari Allah. Wallah, sesungguhnya Allah azizun hakim, azizun, maha perkasa dan maha bijaksana. Nah, jadi orang yang di zaman Umar itu orang yang mencuri karena kelaparan, karena pandemi, karena kesusahan, kebutuhan hidup sendiri, itu nggak dipotong karena ada, lihat sebabnya, syaratnya ketat ya. Menurut Muhammad Qutb itu selama 400 tahun sejak terbitkan, dimunculkan syariat Islam, dalam kitabnya Syuhubat Haulal Islam, hanya 6 kali kasus potong tangan, termasuk di zaman Rasulullah, yang Rasulullah melakukan potong tangan karena ada seorang sahabat ya yang mencuri tameng itu perisai yang nilainya 3 dirham ya. Potong tangannya karena memang disaksikan oleh 2 saksi laki-laki yang adil, dan saksi itu merdeka, bukan budak. Nah, kasus Johnny Plate sebagai menteri atau sebagai pengguna anggaran, bagaimana tuh uang yang diambil dalam proyek 1, 2, 3, 4, 5 berkali-kali ya. Dan barang itu tersimpan kan, diambil secara sembunyi-sembunyi. Kalau diambil secara terang-terangan seperti jambret, dan itu nggak terkena hukum had potong tangan. Kecuali kalau dia mencuri sembunyi-sembunyi satu barang yang berharga yang menurut ulama ditempatkan di tempat yang wajar, terus diambil sama pencuri, nah itu kena potong tangan sepanjang nilainya itu sekitar minimal itu nisabnya, batas minimal yang dicuri itu 1/4 dirham ya, 1/4 dinar atau 20 real, kalau kursnya itu 3.000, jadi sekitar 500-600 ribu atau 60 dolar ya, sekitar itu minimal. Kalau di bawah itu tentu tidak kena potong tangannya. Barang yang sembunyi, barang yang berharga yang disimpan secara di tempat yang wajar dan dicolong secara sembunyi-sembunyi, itu kalau barangnya di bawah 60 dolar itu tidak kena potong tangan. Jadi paling itu yang bisa kita lakukan ya, melakukan satu edukasi bagaimana persepsi atau perspektif Islam ya. Dan kita tahu soal mencuri, maksudnya soal korupsi ini. Kalau Tony Ardi mengatakan di internet saya baca, cukup 4 orang yang ditembak mati koruptor, maka korupsi itu akan habis ya. Saya meragukan itu, ya. Tapi syariat Islam itu yang lebih adil ya, lebih adil. Jadi dipotong tangan kanannya, pergelangan tangan kanan. Menurut Imam Syafi'i, kalau dia mencuri pertama, orang yang sarik, orang yang terkesan berulang-ulang, bukan dia syirik ya, tapi orang yang sering mencuri, potong tangan sebelah kanan. Terus kata Imam Syafi'i, potongan tangan itu digantungkan di leher supaya memberikan efek jerah terhadap dirinya dan terhadap orang lain. Terus kalau kedua kali dia masih mencuri, itu dipotong kaki kirinya. Terus kalau dia mencuri yang ketiga, dipotong tangan kirinya, lengan kirinya. Ini berdasarkan keputusan hakim ya, bukan terus dipotong oleh masyarakat rame-rame. Terus yang kemudian kalau masih mencuri lagi, dipotong kaki kanannya. Dan kalau masih mencuri, baru dia dikurung di penjara. Gitu. Kalau sekarang di Indonesia orang yang mencuri, ya, termasuk Johnny Plate sampai 8,3 triliun, ya kan? Atau berapalah kita nggak tahu menanti keputusan hakim. Itu kemungkinan di penjara. Memang ada semacam jumping, lompatan ya. Harusnya urutannya itu dipotong dulu pencuri-pencuri itu tangan kanannya. Kemudian kalau dia masih mencuri, dipotong kaki kirinya. Kemudian kalau masih mencuri lagi, setelah dipotong itu tangan kirinya dipotong, kemudian kaki kanannya, baru setelah itu dipenjara, dikurung dengan keempat anggota tubuh yang sudah buntung itu. Ya, itu lebih adil supaya nggak kayak Indonesia ini indeks perception corruption index di Indonesia itu sejak zaman Pak Jokowi itu tahun 2003 ini 2022 turun ya, dari ranking ke-34 anjlok ke ranking 38. Ya kan? Nilainya itu loh, nilainya
makin dari 38 langsung ke 34. Nanti yang 12 nilai paling rendah, yang paling korup negara itu Somalia, nilainya 12. Sementara 93 negara yang paling bersih adalah Finlandia. Termasuk 5 yang besar adalah Singapura, Finlandia, Norwegia, dan negara-negara Eropa itu. Nggak ada pencurian atau minim pencurian. Yang kita, negara muslim terbesar di dunia, itu rankingnya dari 100 berapa itu? Dari 180 negara kita ranking ke 110. Jadi termasuk negara yang paling korup di dunia. 50 negara yang paling korup di dunia. Banyak pencuri di sini. Dari 1000 pejabat yang masuk penjara karena kasus korupsi, itu 80% itu 60% ini sarjana S2 katanya. Datanya. Ini niat hidup apa niat mencuri sebenarnya? Niat hidup mulia apa mau niat mencuri? Aduh, ya itulah sekedar ini ya. Kayaknya kalau harapan dari Amin Rais kayaknya agak kecil ya, bahwa Surya Paloh akan melakukan fight back ya, memukul balik Jokowi atau konco-konco Jokowi yang melakukan korupsi gila-gilaan ya. Ya kita juga proyek-proyek yang dilakukan, proyek infrastruktur itu yang kemarin baru kebongkar Waskita Karya itu, siapa yang mengawasi itu? Ya, menterinya siapa? Apakah dia bersih? Kita juga nggak tahu kan. Nilai triliunan itu jalan-jalan. Orang kemarin di sini aja pembuatan jalan di Bogor itu, Adi Yasin masuk penjara itu. Soal markup nggak sesuai dengan ini ya, dengan speknya gitu kan. Jalan di Bogor, di kota Bogor, karena Adi Yasin sebagai wali kota ya, adiknya Rahmat Yasin yang juga masuk penjara. Adi Yasin masuk penjara karena dia melakukan satu markup atau tidak sesuai pembuatan jalan itu, kena dia. Apalagi pembuatan jalan-jalan yang ada di daerah-daerah. Siapa yang main? Saya nggak tahu. Belum proyek kereta cepat ya. Apakah cukup bersih tuh? Dari 8 triliun membengkak menjadi 18,2 triliun ya. Dan akhirnya pakai uang APBN kan, yang tadinya kata B2B, bisnis antara BUMN Cina dan Indonesia. Ternyata ya begitulah ya. Belum proyek IKN yang nilainya 446 triliun itu. Wah, rawan itu. Pasti banyak maling-malingnya. Nggak mampu kejaksaan melacak proyek-proyek yang dalam lingkungan kekuasaan, kira-kira begitu ya. Ya kan, tapi kalau lawan-lawan politiknya mungkin kena, termasuk Johnny Plate. Tapi kalau yang teman-temannya mungkin aman, meskipun juga sama-sama mencuri ya. Ya udah, sekedar itu pandangan sedikit tentang Islam ya, pandangan Islam. Dulu misalnya ini ada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qata'a sariqan fi majanin qimatuhu salah satu darohimin ya. Rasulullah memotong tangan seseorang yang mencuri tameng, perisai yang nilainya sebesar salah satu darohim, 3 dirham ya. Itu ekuivalen dengan 1/4 dinar emas dan ekuivalen dengan 20 real atau 60 dolar kalau kurs sekarang ya, sekitar di bawah 600. Yang tameng itu nilainya 600 atau 3 dirham, 600.000 maksudnya. Itu dipotong tangannya oleh Rasulullah karena sudah memenuhi syarat ya. Tameng itu disimpan di tempat yang aman, dicuri secara sembunyi-sembunyi oleh salah satu sahabat dari Rasulullah. Ini kejadian yang nyata ya. Tapi menurut Muhammad Qutb dalam kitabnya Syubuhat Haulal Islam, selama 400 tahun sejak Rasulullah itu, selama 400 hanya 6 kali kasus potong tangan itu di dalam dunia Islam. Ya moga-moga ini menjadi pelajaran kita ya. Jangan mencuri, kenapa sih kalau jadi pejabat ya? Banyak menteri-menteri yang mencuri banyak. Yang Islam, menteri agama 2, itu Dr. Sail Agil Munawar, hafal Quran, kemudian Surya Dharma Ali, menteri agama 2. Terus ya orang-orang Islamnya banyak sih.
Bahtiar Hamzah, Rohmin Dahuri, Siti Fadila Supari, kemudian Andi Malarangeng, itu kan orang menteri-menteri Islam, Imam Nahrawi dari PKB, kemudian Idrus Marham, ya, yang kedua ketua BKPRMI, Badan Komunikasi Remaja Pemuda Masjid Indonesia, yang kemudian jadi Menteri Sosial. Idrus Marham korupsi, dipenjara semua menurut keputusan hakim, ya. Terus siapa lagi? Yuliari Batubara, Menteri Sosial, PDIP, kemudian Edi Prabowo, Gerindra, wah korupsi semua. Kemudian siapa yang terakhir ini? Yang terakhir ya Joni G. Plate, ya pasti masuk penjara, orang sudah diteliti sama Kejaksaan Agung, ya kan. Andi Malarangeng, orang-orang Islam, doktor. Ya begitulah, ya. Dunia itu menipu, ya, tipuan. Dunia itu hijau, menarik, dan dia membuat orang itu terpukau oleh mal, oleh harta. Ya, kita apresiasi dengan semangatnya Amin Rais supaya Surya Paloh melakukan menghajar balik Jokowi, dan kayaknya itu tidak terjadi karena semua orang tahu siapa Surya Paloh, ya. Ya dia melakukan satu semacam tobat lah katanya Pak Amin Rais itu. Dia ingin melakukan perubahan change bersama Amin Rais, ya. Sementara Jokowi yang sama-sama dibesarkan oligarki masih tetap melanjutkan dolalah kesesatannya, kata Amin Rais, di bidang 3, kesesatan di bidang politik, ekonomi, dan moral. Kata Amin Rais, lihatnya sendiri. Udah, tuh mau sholat, mau subuh tuh, panjang 16 menit, nggak apa-apa ya, nggak usah diedit, ya. Assalamualaikum, saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di Semesta Fasbir Sabron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja backgroundnya buku itu, ya, supaya kelihatan pintar seperti Amin Rais, cuma bukunya banyak. Seperti Refli Harun, seperti Gita Wirjawan itu pakai buku backgroundnya seperti Akbar Faisal, supaya kelihatan pintar kayak mereka, ya. Meskipun saya tukang donatnya nggak apa-apa, jangan. Kalau ini bukan buku istri saya. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa, Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50, ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam, kan, ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada Ya. itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah, ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.